Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat planter semua, balik lagi di channel saya Ari Wijaya 07. Oke sobat planter semua, hari ini saya akan membahas tentang pembibitan pohon sawit ya. Ini pembibitan bibit sawit dengan menggunakan bibit sawit PPKS, yaitu memakai polybag ukuran sekitaran berapa senti ya, ini sekitaran 10 atau 15 sentian lah, yang polybag kecil. Nah, pembibitannya seperti ini. Nah, pembibitannya jadi ditaruh bibitnya ini, dikeluarkan tunasnya saja, jangan terlalu dalam, diletakkan seperti ini sampai satu bungkus bibit PPKS itu ada sekitaran 250, nggak kurang nggak lebih, karena di setiap bijinya itu sudah ada stempel cap PPKS-nya, jadi nggak bisa ditukar-tukar sama bibit kecambah yang ambil-ambilan di bawah pohon ya, karena ini capnya itu permanen. Setelah dibibit seperti ini, barulah nanti dikasih atap biar dia nggak terlalu kena panas. Untuk pembibitannya sendiri sih ya ini cukup lumayan, ini ya 250 ini untuk mengisi polybagnya lumayan pegel kalau menurut saya, dan penaruhan polybagnya ini juga harus lurus, jadi biar dia tumbuhnya juga lurus. Nah, ini contoh bibit PPKS nya. Kalau di tempat kami nggak kotakan ya, cuman kayak plastik gitu. Nah, di setiap bibitnya bijinya ini ada stempel PPKS nya. Nah, ini contohnya. Ini harganya lumayan juga ya, satu kampil ini sekitaran 2 jutaan, kurang lebih 2 jutaan. Nah, ini contoh bibitnya. Dan peletakan bibit ini juga nggak bisa sembarangan ya, karena gampang patah juga tunasnya. Seperti ini yang rejectnya, ini dari PPKS nya, itu emblemnya. Nah, ini emblemnya, dan ini contoh bibitnya ya, ini sudah busuk, jadi tunasnya itu sudah berjamur busuk, ini nggak bakal bisa tumbuh, dan juga ada yang patah. Jadi memang kalau pakai plastik ini rentan rusak. Nah, seperti ini ada juga yang busuk. Nah, ini dari 250 biji itu sekitaran 43, kurang lebih 43 lah yang reject, tapi ini bisa diretur, bisa ditukar dengan yang baru. Jadi kita tunggu nanti dipulangin lagi, nanti kita dikasih yang baru lagi. Nah, kalau setelah pembibitan sudah tertanam semua, kalau sudah tertanam semua tadi juga udah ini, barulah kita kasih atap. Nah, ini contohnya setelah dikasih atapnya nggak tinggi ya, ini cuma sekitar 120 cm dari tanah, jadinya yang pendek-pendek. Tujuannya biar kalau kena angin dia nggak terbang gitu atapnya, karena ini cuman 8 bulan langsung dipindahkan ke media tanam. Kalau ini memang enggak sampai 2 tahun enggak, ini cuma 8 bulan. Pokoknya dia kalau udah ada tunasnya, udah agak besar, udah bisa dipindahin ya, kita pindahin langsung ke lapangan yang udah ditanamin jagung. Yang udah ditanamin jagung aja di tempat kami itu sekitaran muat sampai 180 batang. Salah sih kemarin itu kita pakai 10x10, cuman karena ini dahan pendek 9x9 aja masih sekitaran 1 meteran, kurang lebih 1 meter dahannya itu nggak saling nyilang gitu. Kalau 10x10 kayaknya sayang lahan kalau saya lihat. Nah, kita setelah melihat ini proses pemagarannya, memakai waring biar nggak masuk babi hutan ataupun ayam ya. Kalau masuk ke situ kan bahaya, masih kecil, takutnya kecambahnya dimakanin sama ayam, makanya dikurung seperti ini. biar nggak ada babi hutan dan ayam yang masuk. Nah, ini
Kita lihat contoh yang sudah besarnya. Nah ini sama bibit PPKS juga, bibit yang sama, tapi ini umurnya udah 1 tahun lebih. Ini sekitaran ada 750 batang ya sudah tertanam, 750, karena ini 3 kampil yang hidup, cuman nggak tahu ini, belum dilihat lagi yang hidup berapa, mungkin sekitaran 700 batangan lah mungkin yang hidup. Nah ini udah 1 tahun lebih. Karena ini jadinya tinggi karena dia nggak nggak diurai gitu loh cara namanya, cuman kalau didempet-dempet begini ya begini hasilnya, dia bakal tinggi jadi nggak ngelebar gitu loh batangnya, dia bakal tinggi jadi agak kurus batangnya. Nah ini contohnya yang sudah berumur 1 tahun, cuman belum dipindahkan ke media tanamnya ya. Ini kalau begini terus ya begini-begini aja perasaan ininya apa, batangnya itu kecil seperti itu, cuman dia daunnya yang tinggi. Nah ini contohnya ya yang sudah 1 tahun lebih. Kalau kami sih kayaknya nggak nyampe 1 tahun, cuman umur 8 bulan sudah langsung dipindahkan ke tanah media tanamnya ya. Nah setelah ini kita akan menuju ke yang sudah ditanam, sawit yang sudah ditanam tapi kurang diurus. Nah ini kita menuju sawit yang sudah ditanam. Ini bibitnya PPKS juga sama, cuman ini agak tebing, jadi tanahnya itu agak tebing, dan ini rumputnya juga tinggi, jadi antara sawit dan rumput itu balapan gitu loh tingginya. Jadi ini terbilang kurang urus. Sama ini setelah dari tanam sampai dia seperti ini belum sama sekali kena namanya pupuk, tapi belum sama sekali kena pupuk, masih ada buahnya, terbilang ya bagus lah. Nah ini contohnya ya, rumputnya tingginya melebihi orang, ini sekitaran 2 meter ini rumput. Nah ini contohnya sawit dari PPKS yang belum pernah sama sekali kena pupuk ya. Dan rumputnya wow sudah bertahun-tahun kayaknya ini enggak dibersihkan. Nah ini contohnya sawitnya, cuma lihat buahnya ini kalau diurus, kalau calon-calonnya sih buahnya bagus ini. Kita lihat nah contohnya ya, sudah melingkar buahnya, dahannya juga hijau, walaupun ini enggak keurus ya, belum sama sekali kena pupuk. Kita lihat buahnya cukup bagus, sudah bertingkat ya buahnya. Ini kalau diurus mungkin akan lebih bagus lagi. Ini bibit PPKS sama ya dengan yang saya bibitkan tadi, itu sama dengan yang ini yang sudah tertanam. Nah ini rumputnya bikin pusing kepala ngeliatnya. Ini akan ditebas, akan dibersihkan agar sawitnya bisa tumbuh dengan bagus. Nah ini setelah dibersihkan tampak seperti ini, jaraknya 9x9 ya. Ini 4 tahun ya, tanamannya sudah berumur 4 tahun. Nah ini contoh penyiangannya. Nah ini ayah saya sedang menyiangi sawit teman ya, ini rumputnya terlalu luar biasa ya, sudah bertahun-tahun nggak diurus sawitnya, sayang. Ada sekitar 180 batang cuman tidak terurus. Nah ini penampakannya, cuman buahnya bagus, lumayan lah dibilang bagus juga enggak juga, karena ini belum kena pupuk. Kalau dilihat buahnya sudah 4 tahun, apalagi kalau diurus ya, ini kalau kata saya mungkin akan lebih bagus gitu loh. Nah ini buahnya, contoh buahnya lumayan ya, 4 tahun. Ini umur 4 tahun ya, kurang urus. Kalau kelihatan kalau batang kurang urus itu kuning, terus dahannya itu tegak lurus, jadi susah untuk panen. Ini agak susah kalau nggak motong dahannya karena terlalu rampit atau terlalu dempet dia. Nah ini
Nah, kita akan menuju sebaiknya kalau menanam sawit itu menanam jagung ya, seperti ini. Nah, ini contoh sawit yang masih kecil, cuman dengan apa namanya yang punyanya ditanami jagung. Nah, itu yang bergerak putih-putih itu sedang menanam jagung. Jadi keunggulan kalau kita nanam sawit itu sambil nanam jagung, proses tumbuh dari sawit itu cepat gitu, karena dia setiap 4 bulan sekali itu dia kena pupuk. Terus ininya juga apa namanya, rumput-rumputnya nggak ada gitu loh, cuman ya siang terus. Nah, ini contoh lahan kami ya yang ditanami jagung, itu ada sawitnya karena masih kecil jadi nggak kelihatan sawitnya. Nah, di sebelah sini yang ada sawitnya rapih ini, nah ini juga ditanami jagung, cuman jagungnya ini belum tumbuh. Nah, ini contoh sawitnya, ini sudah ngeris ya, sudah ada calon bakal buahnya. Baru sekali nanam jagung cuman seperti itu. Nah, ini contoh lahan lagi ya yang ditanami jagung. Nah, ini baru 2 kali ngejagung, cuman lihat ini dari kecil juga ya, kecil, dari tanaman kecil, tapi dia lihat subur dan hijau gitu loh. Ini juga udah ada, ini umur belum nyampe 2 tahun ya, cuman udah seperti ini, udah ada yang ngeris juga. Tipsnya sih kalau nanam sawit itu jangan terlalu dalam katanya, kalau mau nanam jagung juga, biar dia pertumbuhannya cepat gitu loh. Kalau dia rubuh juga nggak apa-apa, nanti ditopang. Nih ada juga yang agak rubuh, cuman nanti dibenerin ditopang. Biar nanti dia, ini kan kalau sawit itu akarnya dalam, jadi dia nggak perlu dalam-dalam kalau nanam gitu loh. Oke, sobat planter semua, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, and comment agar video ini dapat berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Oke, sobat planter semua, see you next time.